manusia mungkin keluhannya itu bermacam-macam. Sebelum akhir zaman, ini menjelang akhir zaman aja sekarang keluhannya sudah bermacam-macam gitu ya. Berbeda dengan zaman dulu, mungkin zaman dulu ya keluhannya nggak begitu banyak gitu karena orangnya sehat-sehat. Tapi semenjak kesini-sini gitu sekarang ini banyak sekali keluhan-keluhan penyakit-penyakit yang dirasakan oleh sebagian besar manusia, termasuk kita juga gitu. Nah, itulah salah satu kenapa disebut dengan pengobatan akhir zaman. Next. Oke, lagi. Oke. Nah, siapakah penemu metode PAS ini? Beliau adalah namanya Ustadz Haris Mujahid. Nama aslinya adalah Aris Hidayat. Beliau adalah asli orang Bandung. Kemudian beliau hijrah ke Belanda. Berpuluh tahun di Belanda, mulai dari kuliah, kemudian bekerja, membangun bisnis di Belanda. Nah, beliau juga adalah seorang insinyur ya, insinyur ahli rangka pesawat. Jadi memang latar belakang beliau ini tidak ada pengobatan atau medis gitu ya. Tapi beliau adalah seorang engineering, seorang ahli rangka pesawat. Beliau juga adalah seorang businessman. Beliau mendirikan sebuah percetakan di Belanda itu tentang buku-buku Islam pertama di Belanda. Karena beliau lama di Belanda sehingga beliau memandang bahwa ada banyak keperluan untuk buku-buku Islam. Nah, di sana kekurangan, maka beliau membuat sebuah percetakan di Belanda. Kemudian beliau menguasai ilmu silat, lebih dari 50 ilmu pengobatan. Jadi beliau juga adalah seorang pendekar gitu ya, pendekar silat. Kemudian 15 tahun secara rasional empiris meriset pengobatan berbasis Al-Quran, dinamakan PAS Al-Kasau. Jadi sebelum 2018 namanya itu masih belum PAS Al-Kasau. Ada yang bilang Sakadaek gitu ya namanya, ada yang bilang Haris Method dan lain-lain. Nah, semenjak 2018 itu berubah namanya menjadi PAS Al-Kasau. Kemudian beliau adalah seorang eksportir, social entrepreneur, membina banyak pengusaha berhasil di Indonesia, dan juga seorang mujahid. Cita-cita beliau adalah syahid. Oke, next. Nah, beliau dalam setiap workshopnya ya, dalam setiap pelatihan beliau tuh bercerita bahwa beliau itu orang yang sangat lemah gitu ya, orang yang sangat lemah karena beliau itu penyakitnya banyak sekali dari kecil itu ya. Dari kecil tuh ada di sini tuh usus buntu, sudah dioperasi sehingga fisiknya sangat lemah. Tapi beliau selalu mencari pengobatan yang benar-benar bisa menyembuhkan beliau gitu. Beliau sering masuk rumah sakit 1 bulan di Belanda misalkan. 1 bulan di Belanda masuk rumah sakit, keluar bukannya sembuh tapi kan perlu recovery lagi 1 bulan. Jadi total itu 2 bulan. Jadi setahun itu bisa berkali-kali masuk ke rumah sakit seperti itu. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu bisa berkali-kali masuk ke dalam rumah sakit, keluar masuk gitu. Dan beliau tidak puas dengan pengobatan barat gitu ya, pengobatan barat yang berbasisnya pada obat-obatan kimia gitu ya. Sakit pusing minum obat warung gitu ya, obat yang lain sakit mah minum obat warung. Kemudian sakit apapun minumnya obat gitu ya. Nah, beliau mau itu mencari solusi untuk pengobatan tanpa obat itu seperti apa gitu ya. Kemudian beliau memiliki keyakinan terhadap hadis Nabi, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya gitu ya. Setiap penyakit ada obatnya. Barang siapa ada orang yang bilang oh penyakit ini sudah tidak ada obatnya nih, nah kita tidak boleh mengikuti orang tersebut. Kemudian beliau lanjutkan dengan riset kemujizatan Al-Quran dan pelajaran dari sunnah Nabi. Beliau mempelajari sunnah-sunnah Nabi ya, cara makan Nabi, mulai dari cara duduknya, cara berjalannya, cara berdirinya, cara sholatnya, seperti itu. Kemudian sakit pada diri beliau itu sudah sedikit-sedikit mulai terselesaikan, sehingga beliau bisa menyampaikan ke orang-orang lain gitu ya, ke masyarakat luas tentang pengobatan ini. Beliau sendiri punya klinik tempat praktek di Bandung, seperti itu. Next.
Oke, apa itu pengobatan pas al-kasau? Silakan next. Nah, pas al-kasau adalah metode pengobatan yang lahir terinspirasi dari Al-Quran. Jadi bukan menafsirkan, bukan menerjemahkan, tapi terinspirasi dari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan tidak ada perdebatan di sini ya. Jadi beliau memang dalam ceritanya itu, kalau saya tidak menyampaikan bahwa ini terinspirasi dari Al-Quran, berarti saya itu berbohong gitu. Jadi beliau benar-benar terinspirasi pengobatan ini dari Al-Quran, seperti itu. Nah, pas ini berfokus untuk memeriksa, mengidentifikasi, mendiagnosa pola penyimpangan pada rangka, tulang tengah dan tulang belakang manusia. Jadi pada rangka ya tulang-tulang di tulang tangan, tulang rusuk, kemudian tulang kaki, kemudian tulang tengah dan tulang belakang ya. Tulang belakang itu mulai dari kepala sampai tulang ekor. Nah, itu dicari penyimpangannya di mana. Karena jika ada penyimpangan pada tulang-tulang tersebut, otomatis organ-organ yang ada di atasnya itu akan bermasalah, seperti itu. Nah, kemudian penyimpangan itu akan dinormalkan kembali dengan melalui sebuah gerakan-gerakan atau yang sering kita sebut dengan jurus-jurus gitu ya. Jadi ada gerakan-gerakan khusus yang sudah dibuat oleh Ustadz Haris untuk mengembalikan rangka ini yang menyimpang ke posisi fitrahnya, posisi semula. Jadi manusia itu posisinya harusnya itu 0,0 ya. Kalau dalam sebuah grafik itu kita posisi sehatnya itu ada di posisi 0,0, ada di tengah gitu ya kalau di sebuah grafik. Tapi manusia ini ada yang posisinya di 1,2, 0,5. Nah, kita mau narik si rangka ini supaya kembali ke posisi fitrah, posisi 0,0. Nah, posisi fitrah ini ada pada gerakan sholat, ya. Ada pada gerakan sholat, sehingga terinspirasi. Kemudian dibuatlah sebuah gerakan-gerakan di mana itu akan mengembalikan ke posisi fitrah, sehingga biiznillah diraih kesehatan yang paripurna. Alhamdulillah banyak kaum muslimin yang terbantu dengan pengobatan ini. Jadi kadang-kadang kita sebagai terapis juga merasa heran gitu ya. Ada yang datang gitu, saraf kejepit sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dengan kita nyebutnya selain pas itu non pas ya, bisa medis dengan yang lainnya gitu ya. Datang ke non pas, suntik sembuh berapa bulan atau berapa hari, nanti kambuh lagi, minum obat sembuh tapi nanti kambuh lagi. Nah, ketika kita terapi, alhamdulillah dalam satu kali pertemuan misalkan itu sudah bisa terlihat hasilnya gitu ya. Kalau yang ringan-ringan seperti saraf kejepit, asma, seperti itu. Next. Nah, basis pas al-kasau adalah biomekanik. Jadi biokimia itu berasal dari gerak gitu ya. Manusia bukanlah makhluk biokimia saja, tetapi juga dia biomekanik. Penyakit bisa dipahami secara biokimia, bisa juga secara biomekanik. Pengobatannya bisa dengan biokimia, tetapi juga bisa dengan biomekanik. Tidak semua kasus biomekanik bisa diselesaikan dengan biokimia. Nah, tadi salah satu contohnya itu misalkan saraf kejepit. Nah, kalau ada saraf kejepit, kita analoginya seperti ini. Tangan kita kejepit pintu atau kejepit jendela. Kalau di non pas mungkin berpikirnya rumit gitu ya. Jadi tangan ini gimana nih caranya biar tangan ini nggak sakit? Ada yang dikasih obat anti nyeri, ada yang disuntik. Kalau nggak sembuh-sembuh bagaimana? Potong, dioperasi gitu ya. Tapi kalau di pas kita simple aja. Kalau tangan kejepit pintu atau kejepit jendela, ya udah kita pintunya kita buka, tangannya kita keluarkan. Nah, sesimpel itu. Jadi kita tidak membuat penyakit-penyakit ini rumit gitu. Jadi Ustadz Haris ini sudah mesederhanakan penyakit-penyakit. Jadi cuma ada, kalau di pas itu ada 4 penyebab penyakit itu. Kenceng, kendor, melintir, dan kombinasinya gitu. Seperti itu. Hanya itu aja. Jadi kalau kenceng ya tinggal dikendorin, kalau kendor tinggal dikencengin, kalau dia melintir ke kanan tinggal dibalik melintir ke kiri. Seperti itu, sesederhana itu. Jadi itulah yang dinamakan pengobatan dengan biomekanik, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah jargon
PAZ, pengobatan akhir zaman, tanpa operasi, tanpa obat, tanpa alat, tanpa jimat. Next. Nah, operasi itu memang kadang diperlukan, tetapi tidak selamanya seterusnya kita pergunakan itu. Jadi untuk kasus-kasus yang simpel kayak benjolan payudara, benjolan tiroid, nah itu tidak perlu kita harus operasi gitu. Banyak kasus-kasus benjolan-benjolan itu cukup dengan satu kali pertemuan dengan pengobatan akhir zaman ini, itu kempes, alhamdulillah bisa hilang, berangsur-angsur hilang. Kadang kita sendiri terapinya itu nggak percaya gitu, dan si pasiennya juga kadang dia bingung kok tiba-tiba hilang gitu. Mau dikembaliin lagi bisa gitu, mau dihilangin bisa, nah, gitu. Jadi di PAS ini kita bisa mengembalikan suatu penyakit, bisa juga dihilangkan kalau seperti itu. Kemudian next, nah obat kimia sintetis itu racun dan tidak jelas haramnya, sedangkan Allah perintahkan konsumsi makanan atau obat dengan yang halal dan thayyib. Ini tanpa obat ya. Obat-obatan kimia kita wallahu alam ya, kita tidak paham bagaimana mereka memproduksinya, dan kita tahu yang memproduksi itu kebanyakan dari negara-negara barat seperti itu. Nah, kita berupaya menghindari. Sampai kapan gitu harus minum obat? Apakah seumur hidup mau minum obat terus? Alhamdulillah saya juga semenjak mengenal PAS ini hampir setahun lebih ya, itu sudah stop gitu obat-obatan. Misalkan sakit kepala sedikit, ya udah tinggal dikerjakan saja terapi sendiri gitu, terapi mandiri di rumah. Sakit badan, ya udah tinggal terapi lagi, nggak perlu kita nyari obat anak panas, tinggal kita terapi. Nah itu untungnya kita memiliki ilmu ini gitu. Jadi sangat bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga maupun buat orang lain. Oke, next. Nah, ini adalah tadi jargon yang tanpa ya. Ketika Allah haramkan kesyirikan, artinya karunia Allah yang tetap menjaga tauhid jauh lebih luas. Nah, ketika kita mengikuti pelatihan PAS ini, yang pertama kali disampaikan itu adalah tentang tauhid. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran, disampaikan Al-Hadis itu sudah pasti benar. Tinggal kitanya bisa nerima atau enggak gitu ya. Tinggal kitanya mau apa enggak. Nah, kita untuk menghindari hal-hal yang demikian, yang orang datang ke dukun seperti itu. Nah, itu kita punya harapan baru seperti itu ya. Jadi orang-orang masyarakat itu kita jauhkan dari hal-hal yang bersifat syirik seperti itu. Next. Oke, PAS bisa untuk obati penyakit apa saja, tidak semua penyakit. Kayak tidak semua penyakit. Nah, ada namanya pasien-pasien resiko tinggi. Nah, pasien-pasien resiko tinggi ini adalah pasien-pasien atau orang-orang sakit yang biasanya sudah tua gitu ya, sudah uzur usianya. Memang tua itu tidak identik dengan penyakit, tidak, tapi tua itu identiknya dengan lemah gitu ya. Nah, kalau sudah kena penyakit karena dia lemah, maka daya imunnya akan berkurang seperti itu. Daya imunnya berkurang sehingga mengobatinya pun agak susah. Bisa, cuma mungkin perlu waktu atau tidak semaksimal orang-orang muda gitu ya. Tidak semaksimal orang-orang muda. Dan perlu kehati-hatian dalam melakukan terapi. Kemudian orang yang sudah melakukan operasi tulang belakang, sudah pasang pen di tulangnya, atau pada anggota geraknya sudah dipasang pen. Nah, itu juga kita harus berhati-hati. Karena dengan gerakan-gerakan tertentu, karena sudah dipasang pen, itu dia ada keterbatasan gerak gitu ya. Ada terbatas gerak sehingga takutnya kita kasih gerakan-gerakan khusus, nah itu malah bermasalah seperti itu. Jadi sebelum dipasang pen, misalkan ada saraf kejepit atau skoliosis gitu ya, nah itu lebih baik kita ikhtiarkan dengan PAS ini gitu, sebelum kita melakukan operasi dan lain-lain. Kemudian ada operasi di area kepala atau otak, nah itu nanti kita kurang maksimal gitu ya, di PAS-nya jadi kurang maksimal. Pasien dengan tubuh yang sudah banyak modifikasi, tidak fitrah, pasang selang, organ diangkat,
Nah, pada kasus-kasus yang sudah organnya diangkat, biasanya itu akan datang lagi tuh penyakitnya. Contohnya seperti benjolan payudara ya. Itu biasanya sudah dibiopsi atau sudah dioperasi, nanti muncul lagi di sebelahnya gitu, kayak beranak gitu ya, kayak beranak. Nah itu karena apa? Karena masalah utamanya tidak diselesaikan. Jadi kita itu kalau di PAS tidak fokus pada sebuah, kalau penyakitnya di kepala, kita tidak fokus di kepala, tapi kita ke seluruh badan kita terapi gitu ya. Misalkan ada yang frozen shoulder, kita nggak sentuh nih frozen shoulder ini, tapi kita terapi dengan teknik-teknik yang sudah dibakukan, insya Allah frozen shouldernya sembuh. Atau sakit tadi ya, benjolan payudara, kita mengobati tanpa menyentuh payudaranya pasien, tidak otak-atik gitu ya. Jadi insya Allah itu bisa kempes. Kemudian wanita hamil trimester pertama, nah wanita hamil juga sebaiknya menghindari dulu yang trimester pertama. Nah untuk wanita hamil, sebelum hamil ini sebaiknya kita terapi dulu, terapi PAS dulu untuk menormalkan kandungannya. Jadi ada anak yang sungsang, ada anak janin yang sungsang, janin yang kurang sehat. Nah itu akibat kandungannya itu tidak tidak pada posisinya gitu, tidak pada posisinya. Jadi kita usahakan kita terapi dulu sehingga si kandungan ini sempurna gitu. Karena memang kandungan ini kan tempat yang sangat kokoh gitu ya. Tapi ketika ada yang keguguran, nah itu berarti ada masalah di kandungannya. Banyak juga kasus-kasus ya sesama terapi gitu ya. Awalnya niatnya si pasien ini dia mau mengobati saraf kejepitnya, tapi dia juga punya riwayat belum punya keturunan selama bertahun-tahun gitu. Setelah diterapi ternyata beliau hamil gitu. Nah itu secara tidak sengaja mungkin ya, wallahu alam, rahimnya itu sudah diperbaiki gitu sehingga dia bisa hamil dengan sempurna. Nah jadi bisa juga kita yang mau promil itu bisa diikhtiarkan dengan PAS ini. Kemudian pasien yang sudah rutin suntik konsumsi obat painkiller atau pembunuh rasa sakit ya. Nanti kita itu ada sebelum diterapi kita deteksi dulu nih, ada namanya titik-titik sentuh. Bagian mana yang sakit pada saat kita sentuh, berarti itu adalah jalur yang bermasalah. Tapi kalau sudah minum obat anti nyeri secara rutin, itu biasanya kita cari titik sentuhnya tuh agak kesulitan. Nah itu yang agak kita hindari gitu ya, karena khawatirnya itu salah nanti memberikan gerakan-gerakan khusus. Jadi gerakan-gerakan ini setiap orang tuh berbeda gitu ya, setiap orang tuh khas gitu. Walaupun sakitnya sama, misalkan ada yang sakit jantung satu dengan yang lain, apa dua orang gitu, ini gerakannya bisa berbeda tergantung bentuk badannya. Nanti kita akan periksa dulu seperti itu. Nggak bisa si A sudah sembuh penyakit jantungnya, kemudian si A ini ngasih gerakan yang sama kepada temennya. Nah itu tidak bisa, itu dikhawatirkan malah akan menambah sakit. Nah, itu ya. Kalau misalkan pas benar, alhamdulillah bisa sembuh. Tapi pas dia berbeda, nah itu bisa berbahaya seperti itu. Next. Oke, realnya nama penyakit yang bisa diterapi apa saja? Ya, selain yang resiko tinggi tadi ya, insya Allah bisa dibantu dengan terapi PAS. Jadi pada prinsipnya PAZ ini tidak mengenal nama-nama penyakit gitu ya, apa namanya saraf kejepit, benjolan payudara, apapun itu, nama-nama itu hanya untuk sebagai rambu gitu ya, sebagai rambu. Nanti tujuan akhirnya akan ke arah situ gitu ya. Tapi di PAS sendiri kita sebenarnya tidak mempedulikan nama-nama. Jadi kita akan ngecek setiap orang itu melalui jalur-jalur penyakit. Sehingga setelah diterapi, ada yang bilangnya cuma mau ngobatin tadi ya, kayak tadi cerita tadi, ada yang bilangnya mau ngobatin sakit pinggang, ternyata dia juga berhasil hamil gitu ya, berhasil hamil. Atau ada yang mau ngobatin sakit pinggang, ternyata dia punya benjolan payudara. Itu
sembuh gitu. Ada juga yang bilangnya sakit jantung tapi dia juga punya sakit lutut. Nah itu biasanya itu borongan gitu ya. Tidak satu-satu, jadi tidak fokus pada satu penyakit aja. Jadi kita biasanya dalam satu terapi itu bisa berbagai macam penyakit biiznillah gitu ya. Next. Nah ini contoh-contoh penyakit berdasarkan nama medis gitu ya yang bisa kita ikhtiarkan dengan PAS. Ada asma. Nah cerita sedikit tentang asma. Asma ini kalau di non PAS itu tidak ada obatnya gitu ya. Jadi setiap pasien asma ini biasanya membutuhkan namanya obat apa itu ya, semprot gitu ya, supaya nafasnya itu lega. Nah di PAS ini asma itu adalah ini apa namanya, rongga dada yang sempit gitu ya, rongga dada yang sempit. Ya solusinya tinggal kita longgarkan dadanya seperti itu. Kemudian ada sesak nafas sama saraf kejepit. Nah basisnya kita itu adalah saraf kejepit dan asma. Jadi dari kedua penyakit ini insya Allah nanti semua penyakit yang lain itu bisa terurai gitu. Kemudian ada jantung koroner, lemah jantung. Nah untuk jantung ini sendiri ini termasuk yang agak mudah sulit gitu ya. Ada kalau di PAS sendiri jantung itu, sakit jantung itu karena hanya salah langkah. Jadi perbaiki langkah insya Allah nanti sembuh gitu. Jadi pengobatannya juga simpel, nanti ada hentak kaki, kemudian ada turun naik tangga seperti itu dengan jalan yang benar gitu ya. Misalkan ada orang sakit jantung itu menghindari naik tangga, tapi kita di terapi itu malah suruh naik tangga, turun tangga, tapi malah sembuh jantungnya gitu, nggak ngos-ngosan. Nah, itu banyak seperti itu. Kemudian tadi ya program kehamilan ini dua-duanya harus diterapi nih, ibunya dan ayahnya ini harus diterapi. Kalau laki-laki kan air mani itu diproduksi dari sulbi wa toroib ya, dari sulbi dan dari tulang rusuk gitu. Jadi kalau misalkan sulbi wa toroibnya sudah rapi, sudah benar, insya Allah calon bayinya juga sehat, dan ibunya kita perbaiki si rahimnya, mengkokohkan rahimnya. Kemudian ada epilepsi. Nah kasus epilepsi ini adalah kasus yang unik juga ya. Jadi epilepsi ini kalau di PAS itu dia memang mekanisme tubuh untuk menjaga otak gitu ya, supaya si otak ini tidak kekurangan darah. Nah dia mengejangkan badannya supaya si otot ini memompa darah ke bagian-bagian yang tidak teraliri darah. Tapi di non PAS gitu malah dihilangkan kejangnya itu. Nah itu yang malah membuat bahaya gitu. Nah kalau di PAS ya kita itu biasanya kasusnya karena badannya terlalu kendor. Nah udah kita perbaiki dengan terapi, alhamdulillah banyak kasus yang terselesaikan gitu epilepsi. Kemudian bayi sungsang tadi ya, autis dan lain-lain. Next. Nah contoh jurus terapi seperti apa? Ya silakan. Nah ini yang pertama itu adalah jurus hentak kaki. Nah jurus ini terinspirasi dari surat Shot ya, ayat 42, urkud birijlik, hentakan kakimu ke bumi. Ini tadi ya yang disampaikan Kang Adin tadi tentang pengobatan Nabi Ayub ya, pengobatan Nabi Ayub. Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kaki ke bumi. Nah setelah dikaji oleh almarhum Ustadz Haris ini, ternyata hentak kaki ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Nah hentak kaki ini tidak bisa dilakukan sembarangan gitu ya, tidak bisa dilakukan sembarangan, harus melalui mekanisme pemeriksaan dulu gitu. Jadi nggak sembarangan orang main, kalau kita mah main engklek ya, engklek gitu, loncat-loncat ya seperti itu loncatnya. Tapi ada yang kaki kanan, ada yang kaki kiri, jadi nggak bisa sembarangan orang langsung main engklek gitu. Wah ini kayaknya saya punya sakit ini diengklein, kok bukannya tambah sembuh malah tambah sakit, berarti ada yang salah gitu. Jadi nggak bisa, kita harus nggak bisa main main uji coba sendiri. Kemudian ini adalah salah satu jurus utama. Nah banyak kasus-kasus yang saya tangani juga seperti saraf kejepit gitu ya, saraf kejepit. Orang itu nggak berani awalnya loncat gitu ya, karena pasti sakit punggungnya itu. Tapi malah disuruh loncat, alhamdulillah, biiznillah itu malah sembuh gitu, malah sembuh. Kemudian Ustaz Haris menerangkan
secara biomekanik, ketika seorang hentak kaki, maka seluruh rangka badan akan terstimulasi. Jadi hentak kaki ini istilahnya seperti kalau ada baut atau mur yang sudah karatan gitu ya, kita hentak dengan obeng ketok gitu ya untuk membuka. Nah seperti itu. Kemudian haka pengaruh mulai dari rangka, dari area kaki, tulang belakang sampai ke area leher. Nah itu sangat mempengaruhi untuk badan kita. Saat loncat, nah itu ada gerakan di mana nol gravitasi sebagai titik rilis. Nah, untuk rilis segala problem saraf kejepit seperti itu. Jadi saraf kejepit, insya Allah dengan gerakan seperti ini itu bisa kita bantu gitu ya. Walaupun tetap nanti yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Nah ini tadi ya perhatian, tidak boleh melakukan asal melakukan hentak kaki. Tadi ada temennya yang sudah sembuh saraf kejepitnya, dia mau share lagi ke temannya yang lain gitu. Nah itu kalau bisa dihindari. Kalau bisa harus mendatangi dulu terapis pas trooper ini gitu. Jadi diperiksa dulu baru bisa dilakukan gerakan-gerakan. Semua jurus pas harus diawali dengan teknik pemeriksaan dan diagnosa menurut standar ya. Jadi setiap orang yang mau diterapi itu harus kita periksa dulu, nggak boleh sembarangan gitu ya. Kemudian saat melakukan hentak kaki bisa membuat sakit, bahkan keluhan semakin bertambah, keluhan penyakit semakin bertambah. Tadi karena ada kesalahan di situ. Ketika benar melakukan hentak kaki, insya Allah progres maksimal dirasakan pasien. Nah, jadi ketika hentak kakinya benar, itu akan menjadi obat buat kita. Next. Kemudian tadi ya ada jalan al-Paz, ini terinspirasi dari hadis Nabi sebagaimana cara berjalannya Rasulullah. Oke, next. Nah, karakteristik Rasulullah berjalan, jalannya cepat sampai sahabat bersungguh-sungguh jika ingin menyamainya. Energik, bukan gaya jalan orang malas. Jadi jalannya cepat, langkahnya lebar gitu ya, langkahnya lebar, jalannya cepat, kemudian tangannya berayun sesuai dengan irama perjalannya Nabi. Nah, kita tahu sendiri bahwa Nabi itu orang yang paling jarang sakit gitu ya, paling jarang sakit. Nah, kita bisa mengambil ibroh dari situ, salah satunya dari cara berjalan Nabi. Oke, next. Kemudian seakan turun dari tempat tinggi, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi itu Nabi SAW jika berjalan menghentakkan kakinya seakan-akan ia turun dari tempat yang tinggi ya, turun dari bukit. Ya orang turun dari bukit pasti jalannya lapaz gitu ya. Jalannya tegap, dada bidang, tidak menunduk, penuh energi dan semangat, melangkah jauh 2 kali lebih lebar dari biasanya, bukan langkah kecil seperti menuruni bukit, telapak kaki sisi belakang, porsi besar dalam menapakkan kaki. Jadi tumit dulu yang jatuh gitu ya. Tangan secara natural mengikuti gerakan kaki. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapapun kalau yang ini. Ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi ini bisa dilakukan oleh setiap orang untuk mengganti olahraga gitu ya, mengganti olahraga lari gitu ya, sepedahan, kita bisa menggunakan olahraga ini. Dikerjakan serutin mungkin. Oke. Nah, itu saja jurus-jurus al-kasau masih ada. Next. Nah, varian dan diagnosa lebih lanjut ada di pelatihan. Jadi kita memang di Pasti Pusat ini selalu menyelenggarakan setiap bulannya ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Pelatihan-pelatihan, ada yang offline, ada yang online. Nah, ini alhamdulillah antusias dari umat muslim ini sangat besar gitu, sehingga setiap workshop itu banyak sekali yang menghadiri. Dari mulai orang biasa seperti saya sampai pejabat itu datang. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa tentang kesehatan, setelah kita belajar, alhamdulillah bisa untuk diri sendiri, keluarga, bahkan kita bisa sebar itu untuk orang lain. Oke, next. Oke, ini ada pelatihan ya, pas offline dilaksanakan 2 hari, membedah teori PAS lebih lengkap, demo pemecahan kasus, praktikum, merumuskan jurus solusi. Setiap peserta dapat modul. Nah, ini kalau yang mau mengikuti pelatihan ya, kalau yang mau mengikuti pelatihan bisa, nanti ada webnya. Next.
Ya, ini komunitasnya. Jadi selain komunitas di perwilayah, kita juga ada komunitas yang besar gitu ya. Kalau misalkan kita menemukan kasus-kasus yang unik, nah kita bisa bertanya kepada senior-senior kita gitu ya, ini bagaimana. Tapi biasanya ya senior juga ya jawabnya itu dengan SOP saja gitu. Sudah ada SOP-nya, kita tinggal kerjakan. Tergantung nanti si pasiennya itu seperti apa kemampuannya. Oke, next. Nah, ini khusus. Nah, ini saya mengajak pada jamaah semuanya, jika ada yang ingin mengikuti kelas PAS gitu ya, mangga silahkan. Ini yang terdekat itu di Cirebon, memang tidak ada yang di dekat gitu ya, tidak di Serang atau di daerah Banten. Jadi biasanya PAS Pusat itu mengadakan kegiatan itu di Bandung, kemudian di Jawa Tengah, di Jogja, di Solo, dan di seluruh Indonesia, di kota-kota besar seperti itu. Ada juga yang online, ada yang mau online, mangga silahkan. Itu sama 2 hari seperti itu, online melalui YouTube ya. Nah itu juga bisa dikerjakan. Tapi kalau yang online ini biasanya kelemahannya kita kurang bisa praktek gitu ya, prakteknya agak terkendala seperti itu. Oke, next. Oke, ini adalah link-linknya ya, YouTube. Bisa nanti dicari di YouTube, banyak sekali tentang pengobatan akhir zaman. Ada wawancaranya, ada gerakan-gerakannya gitu, ada testimoninya seperti itu. Nah, jadi saya mau menyimpulkan bahwa PAS Al-Kasau ini istilahnya kalau kita itu ya analogikan seperti sebuah rumah yang bocor atapnya, maka nanti di bawahnya itu ada bekas air gitu ya, sehingga terjadi lembab. Nah dari lembab itu ada namanya jamur-jamur, kemudian ada kecoa, binatang-binatang kecil. Nah kalau di non-PAS akan didatangkan ahli jamur untuk mengatasi jamur A, jamur B, jamur C. Yang lain ada yang ahli insektisida, misalkan insekta gitu ya. Kemudian ada juga tim pembersih lantai. Nah kalau di PAS kita cukup memperbaiki atap rumahnya saja, memperbaiki atap rumahnya sehingga kebocoran itu menghilang gitu ya, kebocoran itu teratasi. Nah untuk bawahnya nanti kita perbaiki dengan yang becek-beceknya itu nanti lama-lama akan hilang sendiri. Kalau dia kering, insya Allah tidak ada lembab, tidak ada jamur, tidak ada binatang-binatang kecoa seperti itu. Nah itulah salah satu analogi dari PAS. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada beberapa kata yang tidak berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.